Assalamualaikum, jumpa lagi dengan si Togar. Kali ini saya akan membagikan kisah Abu Nawas yang cerdik dan jenaka. Seperti apa kisahnya? Mari langsung saja. Abu Nawas mengalahkan jin Ifrit dengan sandal karena kecerdikannya. Diceritakan di sebuah kampung sedang diteror jin. Lalu kepala dusun pun meminta bantuan pada sang raja. Ampun yang mulia, hamba mohon pertolongan paduka. Permohonan kepala dusun kepada raja. Memang apa yang menimpa kampungmu? Tanya sang raja. Kepala dusun pun menceritakan apa yang sedang terjadi di kampungnya. Lalu raja menanyakan, mengapa jin itu mengganggu kampungnya? Si kepala dusun itu menceritakan, bahwa kampungnya memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Lalu apa hubungannya dengan jin pengganggu itu? Tanya sang raja. Jin tersebut mengaku, berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan berlimpah. Oleh karena itu setiap panen, jin datang dan meminta tumbal gadis. Jika permintaannya tidak dipenuhi, maka jin itu mengancam akan menghancurkan desa kami, jelas kepala dusun. Setelah mendengar cerita itu, kemudian raja pun menyuruh kepala dusun untuk pulang, sembari berkata bahwa raja akan mengutus orang yang akan mengatasi masalah yang terjadi di kampungnya itu. Baginda Raja lantas mengumpulkan para penasihat istana, agar mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di kampung tersebut. Akan tetapi para penasihat istana merasa kebingungan, mereka benar-benar tidak bisa mencari solusi bagaimana melawan jin yang mengganggu kampung tersebut. Namun karena raja tidak mau rakyatnya kecewa, kemudian raja teringat pada Abu Nawas yang cerdik. Lalu, raja memerintahkan prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas ke rumahnya. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana, dan menghadap raja. Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apakah hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberikan tugas penting untukmu. Tugas ini harus kamu laksanakan dan tidak boleh ditolak, kata raja. Tentu saya siap paduka yang mulia. Lalu apa tugas yang akan paduka berikan kepada saya? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menceritakan permasalahan di salah satu kampung yang diganggu oleh jin. Maksud paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat tersebut, tanya lagi Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkan jin tersebut, kata raja. Abu Nawas yang mendengar cerita dan perintah raja terlihat mulai ketakutan dan gemetaran. Namun karena ini perintah raja, dia tidak bisa menolaknya. Ampun paduka yang mulia, apakah tidak salah orang? Saya pikir paduka keliru kalau menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang yang sakti, kata Abu Nawas. Raja pun meyakinkan Abu Nawas, karena memang raja tahu, bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan jin jahat itu dengan kecerdikannya. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang sakti, bukan orang hebat, tapi kamu memiliki kecerdikan. Dengan begitu, aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan jin jahat itu, kata sang raja. Kemudian Abu Nawas pun menerima tugasnya, walaupun dia merasa ketakutan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke kampung yang diganggu jin sesuai dengan perintah raja. Sesampai di sana, ia bertemu dengan kepala dusun. Apakah Anda utusan Baginda Raja? Kepala dusun menanyakan kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjawab, iya saya diutus Baginda Raja untuk datang ke sini, jawab Abu Nawas. Lalu kepala dusun pun menceritakan sosok jin itu. Kepala dusun dan semua warga pernah melihat sosok jin tersebut. Kemudian kepala dusun juga menceritakan ciri-ciri jin jahat yang mengganggu itu. Abu Nawas mendengarkannya, lalu dia tahu bahwa itu adalah jin Ifrit sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh kepala dusun. Setelah mendengar cerita kepala dusun, Abu Nawas pun berpikir untuk mendapatkan cara agar dapat mengalahkan dan mengusir jin tersebut. Bagaimana Tuan? Apakah sanggup menghadapi dan melawannya? Ujar kepala dusun, bertanya pada Abu Nawas. Karena Abu Nawas sudah mendapatkan ide cemerlang, dia pun mengatakan kepada kepala dusun, bahwa dia bisa menghadapi jin itu. Tenang saja, jin Ifrit itu pasti akan bertekuk lutut kepadaku. Sebenarnya dia hanya menggertak saja, pasti ada seorang wanita yang dia sukai, kata Abu Nawas. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya.
Saya minta tolong agar surat yang saya tulis diberikan kepada jin ifrit itu, pinta Abu Nawas kepada kepala dusun. Kepala dusun pun memberikan surat kepada jin ifrit. Setelah jin ifrit menerima surat tantangan itu, dia pun marah dan akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Kemudian, sambil menunggu waktu pertandingan itu tiba, Abu Nawas membuat sebuah sandal yang ukurannya 40 meter. Kemudian setelah selesai, ia meletakkan sandal itu di lapangan yang akan menjadi tempatnya bertanding. Singkat cerita, waktu pertandingan pun datang. Jin ifrit yang sudah emosi memuncak ingin segera melawan Abu Nawas dan membunuhnya. Dia kemudian datang dengan suara yang sangat menggelegar membahana. "Di mana orang yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan menghancurkan tubuhmu," kata jin ifrit penuh emosi. Para warga yang tadinya ingin menonton pertandingan Abu Nawas lawan jin itu pun berlarian, karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit itu. Lalu jelang beberapa saat, datanglah Abu Nawas. Kemudian jin ifrit itu berkata, "Oh, kamu orang yang berani menantangku yang bernama Abu Nawas. Apakah kamu sudah bosan hidup Abu Nawas? Ayo sekarang juga bertanding," tantang jin sambil marah. Lalu Abu Nawas pun berpura-pura bahwa dia adalah murid Abu Nawas, karena itu adalah akal cerdiknya untuk melawan jin jahat itu. "Maaf, Anda salah orang, saya ini bukan Abu Nawas. Saya adalah muridnya," kata Abu Nawas. Jin ifrit pun semakin marah dan berkata, "Lalu mengapa kamu kesini? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku." Abu Nawas pun dengan santainya menjawab, "Tidak perlu khawatir, guruku pasti datang ke sini. Aku datang ke sini disuruh guru mengambil sandalnya, karena sandalnya ketinggalan kemarin saat dia latihan di sini," balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sebelumnya dia buat dan tergeletak hampir menutupi lapangan. "Itu sandal Abu Nawas?" tanya si jin. "Iya benar, memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini?" kata Abu Nawas sambil meminta bantuan mengangkat sandal yang besar itu. Jin ifrit pun terdiam dan berpikir, sandalnya saja segede itu, bagaimana dengan orangnya? Jin ifrit yang tadinya marah, emosi, ingin segera bertarung dengan Abu Nawas pun kena mental. Dia terdiam dan ketakutan ketika membayangkan betapa besarnya Abu Nawas. "Atau begini saja, saya akan panggil guru saya agar datang ke sini. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya membawa sandal guru saya," kata Abu Nawas. Sambil merasa ketakutan, jin ifrit jahat itu pun berkata, Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji tidak akan mengganggu kampung ini lagi," kata jin ifrit sambil ketakutan dan berteriak, lalu seketika dia menghilang. Kemudian, sejak itulah jin ifrit tidak lagi datang mengganggu warga di kampung itu, semenjak dia dikalahkan oleh Abu Nawas dengan akal cerdiknya yang luar biasa. Gimana guys? Lucu kan ceritanya? Jangan lupa terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Oke, semoga kalian semua terhibur, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalam.